Bayangkan kalau kita jadi Hawa, punya anak, pembunuh, dan punya anak yang dibunuh. Oh iya nih, kamu tuh adu ribut nanti gimana? Nantinya bakal ribut lagi nggak? Ya ribut lagi lah. Kok dia nggak dimarahin? Kok aku yang dimarahin? Kok kamu bisa, kok kamu belum bisa? Kok adikmu lebih pintar dari kamu? Mestinya kamu dong yang lebih pintar. Nggak perlu disamakan, karena memang nggak pernah bisa sama. Karena adil itu bukan fairness ya. Iyalah, papa kan lebih sayang sama kamu. Iya. Halo parents, Kembali lagi bersama kami, teman seperjalanan dan seobrolan di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Jelep. Halo Bella, halo Bu Charlotte. Halo. Kita berbunga-bunga sekali hari ini. Emang mau bahas apa sih? Nggak ada kaitannya sih kayaknya. Udah gitu Bu, kali ini ya, saya nggak terlalu relate karena saya anak tunggal. Tapi kita lagi mau ngomongin tentang siblings gitu ya. Nah, saya mengkategorikan tuh jadi 3 ketika itu menunjukkan ribut rukunnya saudara sampai besar. Jadi ada yang sudah besar itu rukun, karena memang sudah terbiasa rukun begitu ya. Dan memang diajarkan dari kecil gitu. Kalau yang kedua, sudah berkeluarga nih masing-masing atau sudah pisah masing-masing malah lega. Karena mungkin dari kecil konflik begitu ya, tapi mereka sekarang sudah keluar rumah semua dan merasa ya lebih enak kayak gini. Akhirnya kita jadi punya jarak dan tidak berkonflik pada akhirnya. Tapi yang ketiga tuh sampai ada di berita, rebutan warisan, saling mempolisikan, terus laporin satu sama lain. Wah, kenceng banget tuh perseteruannya. Gitu gak sih, Bel? Iya benar-benar. Tapi kan itu ibu sering ngomong kan, itu kan nggak terjadi dalam sehari semalam Bella. Wah, kamu sudah meniru ibu ya sepertinya ya. Jadi kita coba interview anak-anak Bu, gitu ya. Ada yang SD, ada SMP, ada SMA. Kita tonton video yang satu ini. Buat si sulung, seneng gak punya adik? Happy, karena kalau punya adik tuh bisa main bareng, bisa bacain buku, bisa bikin Lego bareng. Enak gak punya adik? Ada gak enaknya, kadang sering aja berantem. Buat si bungsu, seneng gak punya kakak? Dulu pas kecil aku nggak suka, nggak seneng. Apa-apa dia dulu yang dapat dan aku dapat yang kedua, membuat aku jadi kayak nggak dapat apa yang aku mau. Kesan aku ke cici aku selalu aku benci dia sekuat itu. Apakah ada perkembangan sama kakak? Awalnya aku nggak suka, tapi makin besar makin mewajarkan. Sekarang udah normal aja. Setiap kali ketemu itu nggak mau ribut gitu. Kita memilih untuk di positifnya aja, lebih berteman gitulah, lebih baik ke sesama. Kamu berapa bersaudara? 2, ada kakak sama adik. Sebagai anak tengah, gimana hubungan kamu dengan saudaramu? Baik-baik aja sih. Ya ada benefitsnya juga jadi anak tengah. Kalau punya kakak, jadinya kan ada orang tuh yang kita bisa nge-look up tuh. Jadi kayak contoh gitulah, contoh besar buat kita. Kita jadi contoh ke adik, terus adik kan juga mau ngebantu kita kan, jadinya source entertainment. Ada kekurangannya nggak jadi anak tengah? Ada banget. Orang tua lebih fokusinnya itu kakak sama adik. Jadinya cari atensi gitu kalau jadi anak tengah. Apa dampaknya ke kamu? Nggak ada diajarin apa-apa, jadi baca, tulis, ngomong aja susah banget. Karena kan nggak diperhatian tuh. Nah tapi lama-kelamaan orang tua juga sadar kan kesalahannya mereka. Gimana relasi kamu dengan saudaramu? Oke, sekarang sih santai-santai aja ya. Kita walaupun ada kekurangannya kita saling itulah nge-backup satu sama yang lain. Nah Bu, biasanya orang punya anak lebih dari satu, itu kan sebagian yang aku dengar lah, supaya anak itu belajar juga berinteraksi, berelasi, belajar mengatasi konflik antar saudara gitu ya. Tapi yang tadi kayak Bu Tirsa bilang, begitu banyak dan kompleks gitu pada akhirnya. Itu gimana ya Bu? Sebenarnya desain Tuhan tentang saudara itu seperti apa? Iya ya, Tuhan tuh kasih saudara kandung. Malah waktu Tuhan ciptakan manusia, Adam dan Hawa, Tuhan tuh tidak memberi anak tunggal loh. Ada Kain, ada Habil begitu ya. Lalu kan perseteruan,
bahkan pembunuhan, Iya. itu pembunuhan terjadi pertama. di awal. Di keluarga mula-mula. Bayangkan kalau kita jadi Hawa, punya anak pembunuh dan punya anak yang dibunuh. Sedihnya kayak apa tuh? Ya. Jadi persaingan atau perselisihan saudara kandung itu bukan zaman now. Sudah terjadi Dari awal. dari awal. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau tadi ngomong kata rukun, itu bukan artinya dari kecil tuh nggak pernah ribut ya. Jadi ribut pun tetap bisa rukun. Betul. Maka di Oke. anak-anak itu ada yang disebut love and hate relationship. Jadi kalau deket dia ribut, kalau jauh dia nyariin. Kangen. Kangen. Ya, tapi udah kangen, ketawa-ketawa, habis itu Ribut lagi. Habis itu nangis. Nangis, tapi habis itu bayaran Iya. lagi gitu. Nah, itu harus dilihat sebagai dinamika sebuah relasi. Ya. Jadi dari awal anak-anak itu diajar bagaimana menjadi peacemaker. Jadi ketika kamu ribut, jangan lupa berdamai kembali. Ya, jadi ketika berdamai kembali itu yang menjadi tujuan. Nantinya bakal ribut lagi nggak? Ya ribut lagi lah. Mau soal apa begitu. Lama-lama ketika mereka terlatih untuk berdamai kembali, mereka akan lihat indahnya berdamai. Nah, itu saya potong dulu ya Bu ya. Saya tuh baca yang buku After Marriage ini di halaman 49 tentang siblings itu. Berarti kan ada andil orang tua yang Ibu sampaikan itu dapat membentuk relasi akur di antara anak-anak gitu ya. Tapi ortu juga yang berpotensi menghancurkan relasi anak-anak mereka sampai itu tadi saling membenci di kemudian hari gitu. Nah, Iya. bentuk-bentuk apa ya yang bisa berpotensi tuh? Iya. Jadi waktu si anak ini membandingkan, kok dia dapat 2, kok aku 1,5, kok dia nggak dimarahin, kok aku yang dimarahin. Oke. Nah, itu tidak lepas dari apa yang diterima, ya, di dalam konteks treatment pengasuhan dari si orang tua kepada anak. Karena kalau si orang tua mengatakan, kamu mesti bersyukur dapat 1,5, kamu lihat nggak 1,5 kamu besar-besar. Ya, Oke. itu dedek kamu 2, ya dapatnya kecil-kecil, nggak masalah. Sebetulnya nggak harus sama, ya. Kamu cukup nggak 1,5 ini? Kamu 1,5, nanti kamu bilang kebanyakan. Kenapa kamu nggak kasih adikmu? Jadi yang dibangun itu bukan soal persaingan, siapa menang, siapa kalah, tapi bagaimana saya itu bisa menyenangkan saudara saya. Karena kalau dia senang, saya jadi senang. Kalau dia sedih, saya ikut sedih. Nah, mestinya ada di dalam konteks seperti itu. Saya ingat anak saya waktu itu yang dia komplain, aku tuh nggak pernah menang lomba lukis, ya, nggak pernah menang. Kalau dia selalu menang lomba lukis, ya. Nah, saya bilang nggak harus menang. Kalau kita lomba nggak harus menang. Dan kamu harusnya ketika adikmu menang, kamu ikut bersukacita. Karena adikmu bisa menang. Jangan bikin kamu sedih. Masa adikmu senang kamu jadi sedih? Kamu mestinya ikut senang. Demikian juga waktu adiknya bilang, kenapa ya aku udah belajar mati-matian cuma dapat 6. Kenapa dia belajar sebentar dapat 9? Kok kayaknya Tuhan gak adil? Nah, Kayak Tuhan gak bisa bedain ya 9 sama 6. Saya cuma bilang, ketika dia belajar sebentar dapat 9, kamu dapat 6. Tapi kamu tahu nggak? Kamu kalau menggambar 5 menit, kamu tuh jadinya bagus. Dia gambar setengah jam, itu nggak jadi-jadi. Berarti orang tua harus meng-highlight kelebihan anak-anak Iya, masing-masing itu betul. juga, Ibu. Bahwa setiap anak tuh unik dan nggak Unik. harus sama. Gitu. Dan tidak harus disamakan juga. Hmm. Ya, nggak harus disamakan. Kok kamu bisa, kok kamu belum bisa. Kok adikmu lebih pintar dari kamu? Mestinya kamu dong yang lebih pintar.
bukan hanya Iya. disamakan, tapi ada tuntutan di mana si kakak harus lebih daripada si adik. Lah kalau si adik lebih nggak apa-apa juga kan? Jadi coba orang tua tuh melihatnya pribadi, personal. Jadi ini kan kita bukan produk barang yang Mass production gitu ya. yang Sama, titik nanti komanya. sama persis, jadi bagusnya sama. Enggak, kita itu penuh dengan lekukan yang berbeda gitu ya. Jadi kalau itu art gitu ya, jadi hasil karya itu setiap satu hasil karya tuh unik-unik gitu kan. Walaupun mungkin bikinnya sama-sama itu pot. Tapi pot yang ini waktu sama pot yang itu saya buat, karena itu buatan tangan, pasti nggak sama. Ketimbang cetakan. Dan kita itu masterpiece-nya Allah. Iya, kita buatan Allah, buatan tangan Allah. Jadi kalau Allah aja begitu menghargai kita sehingga kita diciptakan personal, unik, satu dengan yang lain tidak sama. Kenapa orang tua tidak menghargai keunikan itu? Tapi bukankah praktis nih ya, maksudnya dalam budaya itu dipahaminya adil itu harus sama rata gitu. Jadi misalnya gini, adik dikasih hadiah biar kakak nggak ngiri, dikasih juga gitu. Maksudnya kayak hal-hal kayak gitu gitu. Bahkan ada yang pas yang ulang tahun adiknya, Ya. kakaknya pun dikasih hadiah. Nah gitu gitu, ya, Bu. maksudnya iya biar Iya. nggak ada saling iri. Nah itu bener nggak Bu? Begitu buka hadiahnya juga kenapa adik dapat 10 saya cuma dapat Tetep 5. ya, orang memang Kenapa? nggak puas hati. Iya. Jadi nggak perlu disamakan karena memang nggak pernah bisa sama. Karena adil itu bukan fairness ya, justice, ya kebenaran. Jadi bagaimana ya ketika kita itu boleh ada sebagaimana kita ada, ya, dan kita bisa ada sampai hari ini, dan kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bawa anak-anak kita bersyukur kepada Tuhan, apapun kondisi mereka, saya pikir itu akan menutupi ketidakpuasannya ya. Karena kan dia tidak puas bukan hanya kepada saudara kandungnya. Betul. Kan tidak puas kepada hal lain. Iya. Kepada saudara yang lain. Kepada anak yang lain. Jadi kenapa kita membawa anak-anak kita kepada syukur yang sejati. Dan cherish their uniqueness gitu Yes. ya. Setiap uniknya mereka. Iya. Mari kita rayakan. Bu, gimana dengan pandangan ortu yang cukup banyak nih? Misalnya dia punya 2 anak. Aku sayang sama semuanya kok. Masing-masing tuh 50-50 sama rata gitu. Padahal kita tahu kayaknya nggak mungkin ya bener-bener akan sama rata gitu. Dan boleh nggak sih maksudnya orang tua punya anak favorit? Iya, betul. Kita nggak akan pernah bisa sama. Misalnya anak yang satu yang lebih lemah, yang sakit-sakitan, pasti kita akan jauh lebih memperhatikan. Ya, dan yang lebih parahnya yang tadi Tirsa ngomong, kalau favorit ternyata dia udah baik, Iya lebih. cakep, Pinter. nurut. Nurut. Nah, pasti nggak akan banyak dimarahin kan, karena semua dia udah lakukan. Lalu yang satunya, ya ampun udah kurang, males, Sukanya main. kalau disuruh entar-entar, atau dia balik tanya kenapa mesti aku. Pasti orang tua akan bersikap berbeda. Karena favorit itu kan yang melihatnya itu orang lain. Jadi bukannya si ibu. Kan si ibu itu atau si bapak itu akan bilang, ya jelaslah kakakmu nggak dimarahin. Karena kan sebelum disuruh, dia udah melakukan, dia udah tahu tanggung jawab. Ya kamu udah tahu itu kewajiban kamu nggak kerjain, mesti dimarahin baru kamu jalan. Nah, jadi ketika dari pihak orang tua tidak merasakan kalau dia sedang ada favoritisme. Ya, nah sedangkan si adik atau si kakak yang melihat ini kan iyalah, papa kan lebih sayang sama kamu. Iya, Ya jadinya buktinya gitu. aku sering dimarahin. Jadi sekarang orang tua yang harus mengubah paradigma itu. Ya, kepada yang tadi tuh manis, baik ya. Berarti kan dia sudah fulfill. Nggak usah dipuji-puji. Nah, yang ini yang dia memberontak, yang dia males kategorinya ya, maksudnya udah males, udah mager, ngeyel dan sebagainya.
Nah, itu yang harusnya si orang tua butuh lebih banyak waktu untuk bersama dengan dia. Iya. Tapi aku pernah ada case, Bu, ini anak baik, jadi ini saudaraan ya gitu. Yang satu tuh anaknya baik, makanya orang tuanya jarang ngecek gitu ya. Tapi maksudnya jarang nanyain, tugasmu gimana? Sedangkan yang satu kan, gimana tugas, ini ketinggalan nggak gitu. Ternyata si anak ini dalam hati merasa kok saudaraku kok kakak diperhatikan, segitunya. aku nggak pernah ditanyain. Iya, jadi si orang tua ini berpikir si kakak kan udah beres tanggung jawabnya. Oh, ini tugasnya. si adik yang udah beres. Ya, misalnya si adiknya udah beres. Jadi si orang tua fokus kepada si kakak untuk soal tugas dan tanggung jawab. Sebetulnya bukan di area itu. Di area sebetulnya bagaimana si orang tua berelasi. Karena anak-anak tuh melihat apakah adil atau tidak, itu sebetulnya dari sisi apakah saya diperhatikan atau tidak. Diperhatikan tuh di dalam konteks bagaimana kamu tadi di sekolah, ya. Oh, teman kamu tuh si ini kok nggak kelihatan ya, udah lama ya, gitu ya. Apakah dia dibelikan sesuatu, ya. Jadi mamanya pulang, tadi mama inget tuh kamu suka ini deh. Pas mama lewat, mama mampir beli. Jadi aku nangkepnya berarti mungkin bentuk perhatiannya berbeda, mungkin bahasa fokus kasihnya kita, juga. bahasa kasihnya fokus kita Betul. berbeda karena memang anak ini karakternya berbeda. Iya. Tapi perhatian itu tetap harus intensional diberikan Dan sesuai dengan masing-masing. Ya kan, kebutuhannya apa? Kebutuhan ya. Jadi kan waktu si si adik ini bisa beres semua tugasnya, karena memang dia anak yang memang ya kita tahu ya pada anak-anak tertentu, anak-anak melankolis biasanya ya dia sendiri udah menuntut dirinya kan. Dia sendiri udah kepengen beres, dia sendiri kepengen bagus. Ya udah nggak usah area itu nggak usah. Ya tinggal diteguhkan aja. Tapi bukan berarti kita abaikan. Oh ya udah kamu udah mandiri, mama nggak usah tanya, mama percaya penuh. Kasih aja afirmasi. Mama seneng loh, kamu udah bisa bangun sendiri. Mama seneng ya, tugas-tugas kamu beres. Menolong sekali. Ya. Ya kadang kita lupain itu sih Bu, karena take it Iya. for granted ya. Iya. Maksudnya harusnya emang kayak gitu. Iya. Si anak Jadi rajin nggak tuh. adalah pujian. Iya Ya, benar sih. padahal itu bagian dari memperhatikan dia. Kalau enggak kan dia jadi bentuknya gini. Kalau gitu aku asal-asalan aja supaya diperhatikan. Nah, tuh. Kalau gitu aku nggak usah tanggung jawab supaya mama deket sama aku. Supaya aku ditanya-tanya gitu. Bu, sindrom kakak nih. Kakak tuh kan kadang selalu disuruh lebih banyak beban. Disuruh lebih banyak beban. Maksudnya Lebih banyak ngalah. Iya, lebih banyak Kan ngalah. kamu udah lebih gede. Betul. Ngertiin adik lah. Itu Kalau kan hal adik yang kenapa-napa. wajar juga ya Iya. Bu sebetulnya. Maksudnya Iya, artinya ketika dia sudah hidup lebih lama, Dan dia udah pengalaman lebih banyak, iya, udah lebih tahu. pengetahuan lebih tinggi gitu. Jadilah tuntutan. Lalu ketika itu tuntutan, kan berarti kan kita minta kewajiban ya. Tapi kita nggak sertai itu dengan hak dia, yang dia itu juga sebetulnya sebagai anak paling besar, Iya. yang bisa memberikan contoh. Saya yakin kok, berarti kan dia dapat giliran lebih awal, dia dapat baju lebih dulu. Kalau anak paling besar kan bajunya nggak bisa pakai adiknya punya. Pasti ya badannya lebih besar, ini biasanya ya. Berarti kan dia pakai baju yang baru. Tapi apakah berarti itu konsekuensi aja Bu? Kayak ya anak sulung biasanya tuntutannya besar, tapi kamu juga dapat privilege baju yang paling baru. Iya, Tapi- yang artinya diperlihatkan kepada dia bahwa itu bukan tuntutan. Itu sebetulnya kepadamu karena engkau sudah lebih lama, karena engkau lebih tahu, karena engkau sudah lebih punya pengalaman, begitu. Jadi bukan artinya tuntutan, karena itu memang konsekuensinya. Jadi kita perlihatkan kepada anak itu. Jadi ketika kamu harus jadi lebih teladan gitu ya, maksudnya ketika Iya. kamu ini karena kamu yang sudah lebih tahu, kamu yang lebih ngerti. Karena memang ketika dilahirkan sebagai anak sulung ya itu ada role tertentu yang melekat. Ya gitu ya Bu, ada Betul. privilege tersendiri gitu Iya. yang memang tidak dibandingkan dengan anak tengah atau anak bungsu, dan mereka Iya. masing-masing juga punya privilege-nya dan role-nya masing-masing Iya. gitu ya.
Jadi kalau sekarang adik, kenapa kok dedek disuapin? Kamu juga dulu disuapin. Nanti kalau dedek udah gede juga Nggak disuapin nggak lagi. disuapin lagi. Sama kayak anak yang si bungsu lah, yang iri. Kenapa kakak boleh pergi? Kenapa aku nggak boleh? Ya kamu juga kalau udah seumur kakak ya boleh. Atau kalau kamu sudah punya tanggung jawab seperti ini dan kamu sudah bisa punya kebebasan itu silakan. Jadi masing-masing. Jadi mereka diberitahu tentang porsi masing-masing. Ya, sehingga ketika mereka sadar itu, mereka nggak akan melihat itu sebagai saingan. Jadi role play nih Bu. Misalnya Bella adik, terus dia banting mainanku sebagai kakak gitu ya. Terus aku marah sama dia gitu kan. Terus ibu sebagai orang tua ketika datang, aku kan ngadu sama ibu nih. Dia banting itu kok gitu segala macam. Mungkin kalau mau ditambahkan biasanya begini, karena Bella membanting mainan punyanya Tirsa, jadi Tirsa pukul. Biasanya begitu tuh. Iya. Nah, jadi sebetulnya kan dua-dua salah. Iya, lalu si Tirsa akan bilang, iya tapi kan aku pukul karena dia banting. Ya. Lalu yang si adik bilang, tapi kan aku cuman banting mainannya, tapi dia pukul aku dan aku sakit. Gitu. Jadi sebetulnya ketika ada dua anak begitu nggak usah diadili dua-duanya di konteks yang sama, di saat yang sama. Jadi saya akan panggil Bella, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Bisa juga kan gini, tadi Tirsa nggak mau kasih mainannya, maka aku marah. Aku rebut. Jadi aku rebut, aku banting. Iya. Oh, saya nggak tanya tentang Tirsa, saya tanya tentang kamu. Apa yang kamu lakukan? Saya banting mainannya. Yes, udah. Kamu ngaku, kamu tahu banting mainan itu berarti kamu merusak. Iya. Kalau barangmu dirusak gimana? Pasti kamu sedih kan? Ayo kamu minta maaf. Nah, Tirsa ditemuin. Ya aku, apa yang kamu lakukan? Saya pukul. Nah, kalau misalnya, tapi kan dia rebut. Dia banting, dia ini. Oh, Mami nggak tanya tentang apa yang dia lakukan. Tadi Mami sudah tanya dan dia mengakui. Sekarang apa yang kamu lakukan? Aku pukul. Nah kalau pukul sakit nggak dia? Nah jadi masing-masing akan minta maaf. Jadi berdamai. Jadi bukan masing-masing menuntut dan bukan masing-masing menyalahkan. Jadi ketika sadar nih saya sudah melukai ya saya minta maaf. Dan rekonsiliasi. Kadang tuh orang tua ambil jalan pintas, Bu. Iya. Mainannya yang diambil. Pokoknya kalau kalian rebutan terus dan berantem terus, mainannya yang mama ambil. Lalu mereka akhirnya rukun. Iya. Tentu ketika mainan diambil, konsepnya begini. Tidak ada barang apapun yang bisa membuat kalian terpisah. Sebagai saudara. Iya. Gitu ya? Atau kalian ribut. Atau relasi kalian rusak. Jadi buat mama, relasi kalian begitu berharga. Sehingga tidak ada barang atau orang apapun yang bisa merusak relasi kalian. Kalau itu merusak, kayaknya lebih baik itu disingkirkan. Itu dibaliknya. Jadi ya. mama ambil untuk sementara sampai kalian berdamai dan kalian putuskan apakah bisa bermain dengan satu mainan ini, saling bergantian, atau bermain bersama, atau memang tidak. Maka sebetulnya konsep main bersama itu harus diajarkan sejak kecil. Karena kalau enggak ini jadi mainanku, mainanmu. Lalu orang tua solusinya apa? Beli mainan dua yang sama. Dibagilah. Iya biar nggak berantem. Biar nggak berantem. Nah kan tadi kita udah ngomong, mau apapun juga namanya orang nggak puas. Tetap ngelihatnya itu lebih bagus, aku punya lebih jelek. Bu gimana kalau udah terlanjur? Kalau ini udah terlanjur gede dan Iya. memang relasi sudah merenggang atau bahkan mungkin yang ekstrim ya itu tadi ya ketika dewasa mereka saling serang kali ya. Iya dan bermusuhan. Iya, Dan bermusuhan. tadi dikatakan, udah saya lebih baik jauh. Iya. Jadi nggak ketemu. Nggak ada Iya. kangen tuh. Nggak ada kangen. Kalau ketemu rasanya males banget. Karena bakal berantem. Bahkan nggak mau ngelihat wajahnya gitu ya. Ini
konteks yang udah ekstrim banget. Saya Gimana? pikir pasti ada peran dari orang tua. Karena ya sekali lagi kan nggak ada yang terjadi semalam ya Bel. Jadi orang tua minta maaf dong. Datangi satu persatu. Kamu bisa begini pasti karena ada bibit yang dulu mama tanpa sadar mama berikan. Misalnya, ya mama sering membela kamu. Enggak, mama juga dulu nggak bela. Iya, maaf deh. Mama juga dulu nggak bela. Padahal kalau menurut ukuran yang satu, mama selalu ngebela ini. Iya. Ukuran yang satu, mama selalu ngebela itu. Itu kan ukuran yang mereka lihat ya. Iya. Jadi di luar kesadaran kita, ya kita bilang minta maaf. Minta maaf, maukah kamu memaafkan mama? Nah kalau relasi itu sudah baik dengan si orang tua, saya yakin sih ketika orang tua misalnya minta bela, boleh enggak? Kamu anak mama, Tirsa juga anak mama. Ya, kalau Bella sayang sama mama, Bella mau enggak sayang Tirsa yang juga anak mama? Karena enggak jadi aku dan kau, jadinya kita. Nah kekitaan itu yang harus dibangun oleh orang tua. Ini kita loh, kita jadi bukan aku dan kamu. Karena yang namanya saudara, walaupun itu di ujung kutub atau di luar negeri, kan tetap saudara Tetap kita ya. saudara. Mau udah nikah pun masing-masing punya keluarga tetap saudara ya Bu. Iya, Statusnya. kan nggak pernah ada orang, pernah sih jadi saudara kandung saya. Tapi sekarang dia sudah bukan saudara kandung saya. Nah, kalau kayak gitu kan menyedihkan ya. Iya. Kenapa disebut saudara kandung? Karena Karena- lahir dari kandungan yang sama. Lahir dari kandungan yang sama. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Dan itu nggak bisa bilang pernah jadi saudara kandung. No. Bu, satu lagi, teman saya itu pernah sampaikan dia punya saudara lah gitu ya, udah sama-sama gede juga, mereka sudah sama-sama berkeluarga, tapi akhirnya tidak memilih yaitu untuk saling memperdulikan karena rasanya saudara itu hanya jadi yang tadi Bu bilang, meskipun satu darah tapi status saja. Karena dia sudah punya sahabat atau komunitas gereja gitu ya, yang buat dia lebih dekat daripada saudara gitu. Kalau ada kesulitan, ada sakit penyakit, ada apa itu care banget lah gitu. Dan itu jadi tempat dia gibah, tempat dia curhat, kongko-kongko gitu kan. Maksudnya dan tempat dia bertumbuh pastinya gitu. Jadi saya merasa nggak ada saudara itu pun nggak masalah gitu. Iya. Iya, memang Amsal juga mengatakan ada teman yang melebihi saudara. Jadi memang kita harus lihat bahwa saudara kandung itu bukan artinya kita harus terus-menerus nempel. Apalagi kalau saudara kandung kita memang di luar kota ya. Oke. Nah bahkan tetangga kita nih yang setiap hari kita temui dan yang lebih dekat begitu. Tapi bukan berarti kalau jauh di mata pasti jauh di hati kan. Iya kan? Boleh nggak kita menyempatkan, menelepon? Boleh nggak kita menyempatkan, kamu ada pergumulan apa nggak untuk aku doakan? Ya, karena biar bagaimanapun saudara kandung itu diberikan oleh Tuhan. Ya, artinya kalau tetangga kan kita bisa milih ya. Kita mau tetanggaan di mana dan sama siapa. Tapi kalau saudara kandung kan nggak bisa milih. Lalu siapa yang milihin? Tuhan. Tapi gimana kalau lebih parahnya misalnya saudaranya yang nyusahin gitu Bu, merongrong. Toksik lah gitu. Toksik gitu misalnya. Boleh nggak belas kasihan kamu? Gimana menyikapinya? Karena ketika dia toksik, menurut aku, ya balik lagi kan, nggak tiba-tiba toksik. Jadi ada sesuatu pastinya. Nggak ada orang toksik itu tanpa dia merasa sulit. Jadi kalau kita mau katakan orang toksik itu orang sulit. Hurt people. Yes. Jadi sekarang ketika dia sulit, tolong ya dibantu. Nggak nambahin sulitnya. Dengan kita membiarkan, dengan kita mengabaikan. Terserah deh, lo kan toksik nih. Siapa suruh?
Ya udah, lo susah aja hidup sendiri. Lalu ketika Tuhan menyuruh kita untuk mereka yang lapar, yang haus, itu kan bukan hanya secara jasmani ya. Iya. Jadi berarti secara mental, secara rohani. Mau nggak kita datang, memberi mereka makan, memberi mereka minum, memberi mereka pakaian, menjenguk mereka. Untuk apa? Memenangkan mereka. Jadi ketika dia toksik, kalau orang lain aja lebih peduli, mungkin ya. Kan kita juga di dalam komunitas kita kan, kita disuruh mengasihi ya, musuh bahkan. Ini apalagi saudara kandung. Berarti, marilah ketika dia toksik, dia tidak lebih bahagia dari kita, lalu kita nih yang pasti merasa terganggu sudah pasti. Tapi ketika kita punya anugerah, kasih karunia, boleh enggak anugerah itu yang kita salurkan? Kasih karunia itu yang kita berikan. Sehingga menolong saudara kandung ini. Ya, kalau dia, kan ada ya, sering orang bilang, nanti tuman, kebiasaan, Iya. malah keenakan. Belum lagi kalau nggak kooperatif. Nggak Maksudnya kooperatif. kita udah baik, responnya nggak enak. Segala Betul, macam iya, itu kan betul. challenge-nya. Kalau pertolongan kita membuat dia lebih buruk, itu bukan pertolongan. Jangan diulang gitu ya. Jangan diulang. Wah. Jadi misalnya kita kasih dia beras lah. Tapi kemudian Jadi minta terus. jadi membuat dia nggak kerja, membuat dia bergantung sama kita. Ya itu namanya bukan menolong. Jadi kita bilang maaf. Ternyata pemberian saya lebih menjerumuskan kamu. Jadi pemberian saya tidak membuat kamu keluar dari lubang ini. Ya, kelihatannya ada yang salah. Jadi maaf kalau saya hentikan pertolongan saya. Karena itu bukan jadi menolong. Membuat kamu tambah terjerumus. Jadi ya kita ungkapkan dengan sungguh-sungguh. Jadi apa yang bisa saya buat untuk bisa menolong kamu keluar dari lubang ini? Tanyakan kepada dia. Misalnya nawarin lapangan pekerjaan gitu ya. Bisa Atau jadi apapun. begitu. Iya. Dan biasanya saya tahu ini kan juga nggak mudah ya. Karena Iya. kan mentalnya kan udah kebentuk tuh. Betul. Waktu dia toksik gitu Iya. ya. Tapi paling enggak ada langkah-langkah yang kita buat. Yang kita coba. Ya memang akan berat nggak? Ya berat pastinya. Berat, lelah. Tapi maksud saya menolong satu orang ini. Dan orang ini adalah saudara kandung yang Tuhan berikan. Ya ayolah, itu menjadi bagian daripada tubuhmu juga kan. Yang kamu gak bisa bilang, potong aja. Kalau ini udah ngeribetin, tangan ini potong aja. Enggak kan, kita masih mengusahakan kan. Tangan yang gak berfungsi ini, ya kita masih pijit-pijit, kita masih bawa kemana. Operasi segala. Ya. Kita operasi gitu ya. Intinya kita masih berupaya. Ya. Seru ya obrolan tentang siblings ini. Iya. Biasanya cuman di kalangan Usia. anak-anak Iya. biasanya. Iya. Tapi ternyata dampaknya itu bisa sampai dewasa. Dan bahkan yang dewasa itu lebih kompleks ya Bu. Iya. Benar. Dan pilihan kita untuk tidak peduli itu lebih besar. Karena Iya. kayak masing-masing udah berkeluarga, toh luar kota segala macam. Value-nya beda. juga. Value-nya Iya. value-nya beda Iya. masing-masing, nggak ada kekurangan kok, nggak usah berhubungan lagi juga nggak masalah. Tapi ternyata tadi Ibu bilang siapa yang kasih itu? Tuhan gitu ya. Jadi aku mikir apa ya desain Tuhan tentang saudara ini. Toh ada sahabat yang lebih karib daripada saudara. Tapi kayak ada kekhususan yang Tuhan memang ikatan itu nggak bisa lu deny gitu. Iya. Betul. Memang betul. dia saudara lu gitu. Dan gak bisa kan, udah selesai kamu jadi saudara saya. Karena Mantan saudara. mantan saudara. jadi iya, nggak ada. mantan saudara, Benar. bekas saudara gak bisa kan. Jadi ya sudah harus kita tanggung seumur hidup. Bahwa kita punya saudara yang demikian. Dan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kepada salah satu saudara kita. Kan Tuhan bilang yang paling hina aja disebutnya saudara. Ya, saudaramu yang paling hina sekalipun. Jelek. Iya. Jadi memang ayolah, mereka membutuhkan kasih kita. Mereka membutuhkan perhatian kita. Mungkin lewat pertolongan kita, anugerah itu mereka bisa rasakan. Saya pikir
kesadaran, pertobatan, kebangkitan seseorang pasti akan memberikan pengaruh kepada lingkungannya. Iya. Jadi kita nolong dia satu, kita nolong keluarganya, kita nolong lingkungannya. Ya. Ya sudah cukup closing statement dari Ibu tadi. Kita pamit. Iya, kita pamit. Saya Tirza. Saya Bella. Saya Charlotte. Ingat parents bahwa parenting bukanlah perubahan instan, melainkan perjalanan karakter bersama Tuhan. Stay tune di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Jelep. Dapatkan buku terbaru Learning to Hold, Before Marriage and After Marriage by Charlotte Priyatna di marketplace pilihan Anda.